Di zaman Nabi Muhammad udah ada belum? Hah? Belum ada. Biasanya kalau yang nggak ada di zaman Nabi, nggak ada dicontohin Nabi, nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya zaman Nabi, disebut apa? Bid'ah. Jadi orang Islam seluruh dunia yang pakai tanggal Hijriah termasuk orang yang melakukan apa? Sesat dong semuanya. Iya. Biasanya kan ada orang suka begitu namanya sakit. Iya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Setiap bid'ah sesat, dan kalau sudah sesat masuk neraka. Nah di zaman Nabi tahun baru Islam kagak ada. Kapan adanya? Nah, setelah zaman Umar ibn Khattab. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman Abu Bakar kagak ada. Barulah setelah pada zaman Umar ibn Khattab dicanangkan tentang tahun yang bisa digunakan oleh umat Islam. Para sahabat Nabi yang dipimpin oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah diskusi dengan sahabat-sahabat bagaimana cara menetapkan tahun umat Islam. Mereka berdebat, berdiskusi. Ada yang bilang udah mulai hitungannya dari lahirnya Nabi. Bulan apa? Lahir bulan Rabiul Awal, gitu ya. Patokannya kelahiran Nabi deh. Nabi lahir itu jadi patokan untuk tahun. Ternyata nggak diterima. Apalagi peristiwanya diangkatnya Nabi jadi Rasul setelah Nabi umur usia 40 tahun, kagak diterima. Yang diterima usulannya adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah dijadikan sebagai ukuran, sebagai awal penentuan tahun Islam, tahun buat umat Islam. Makanya disebut dengan tahun Hijriyah karena kiblatnya adalah peristiwa hijrah. Nah, siapa yang tahu juga pada saat Nabi hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah bulan apaan? Nabi hijrahnya dari Mekah ke Madinah sampainya di bulan apa? Bulannya di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Nah, di masa Umar ketika diputuskan kapan mulainya, tahunnya oke, tahun peristiwa hijrah. Bulannya mulai dari bulan apaan? Karena Nabi hijrah ke Madinah sampainya di Rabiul Awal. Diputusin lagi. Nah, kalau gitu tetapnya di bulan Muharram aja. Muharram. Mundur 2 bulan. Muharram, Safar, Rabiul. Jadi 2 bulan sebelum Nabi hijrah, hitungan bulanannya itu jadikan patokan tahun baru Islam. Artinya itu produk ijtihad sahabat-sahabat. Kalau ada yang bilang, saya dulu pernah diskusi, pernah tanya sama seorang panglima besar laskar jihad yang biasa bantu Ambon. Saya tanya tuh ketika beliau bilang apa yang gak diajarin Nabi, yang gak dicontohin Nabi, jangan dikerjain. Katanya begitu. Gak dicontohin, gak diajarin, gak diperbuat, gak dikerjakan Nabi, jangan, itu bid'ah, sesat, dolal. Nah gitu ya. Akhirnya kan kita tanya, Kiai, kalau itu jadi ukuran, coba apa penjelasan Kiai Nabi Utsman bin Affan yang nambahin azan di hari Jumat, termasuk Umar bin Khattab yang netepin tahun baru. Apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dikerjain sama sahabat-sahabat itu kagak bid'ah. Nah, melar itu teori. Tadinya cuma bilang yang gak dicontohin dikerjain Nabi. Sekarang nambah yang dikerjain sama sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin juga gak termasuk bid'ah. Berarti gak beres pemikirannya, akalnya gak nyambung. Jadi memang untuk istilah bid'ah itu teror dari Nabi, cuma kayak bagaimana pahamnya ulama-ulama lah yang nyambung, yang paham. Kita tinggal ikutin ulama-ulama kita.
Alaikum bisawadil azam, ikuti kelompok yang besar. Ada lagi yang protes, Ustaz, walaupun besar, walaupun banyak, walaupun gede, belum tentu benar. Banyak belum tentu benar, Ustaz. Ya, ente pakai otak gimana sih? Kalau yang gede ente yang banyak belum tentu benar, bagaimana yang sedikit? Ada ukurannya juga, dianggap benar.